itu bisa apa di Zoom itu nggak bakal ada tulisan kayak gini, nggak bakal ada H hurufnya. Dan kalau di Zoom itu cuman kelihatan kotak-kotak atau rusak. Nah, di video saya juga sudah saya praktekkan apa yang ada di dalam code-nya atau function-nya, melihat juga implementasi rumus matematikanya. Itu ketika pakai spesimen Dian Sandi juga ya hasilnya sama. Artefak-artefak yang nggak bisa dibaca. Nah, secara ajaib tiba-tiba bisa muncul. Nah, ini kan perlu ada yang namanya skeptis dulu, Pak. Nah, saya sebagai orang yang apa ya namanya ya, penasaran, ya harus skeptis. Nah, pas saya membuktikan kok nggak ada, ini gimana gitu. Itu si Roy bisa dapat bahan presentasinya Rismond di acara iNews ya gitu. Rakyat Bersuara Selasa kemarin. Kan data buku baru yang dia tulis gitu. Ya nanti Roy bisa di-share ke MN2 ya, maksudnya kemana-mana ya. Ribut lagi. Dia sudah menuduh iNews bikin kacau. Loh ini belum sudah menuduh. Siapa yang bikin kacau? Orang menayangkan di televisi publik kok bikin kacau. Dia nayanginnya di TV publik, Gir. Sehingga klien saya kok disomasi gitu loh. Ya. Somasi itu tidak punya basis argumentasi hukum. Menurut saya, somasi yang dikirimkan oleh Rismond melalui kuasa hukumnya Jamada Girsang itu hanyalah bentuk respon yang panik akibat temuannya si topi merah. Saya sebetulnya ingin head to head dengan Jamada Girsang terkait dengan isu ini gitu. Dan yang penting juga sebenarnya pengen head to head dengan Rismond ya. Oh iya. Iya, maka kita tantang. Datang loh Mon. Besok. Jadi tolong pemirsa Indonesia support iNews untuk mendatangkan Dr. Eng Rismond Hasiolan Siam dan M Eng ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya Refli Harun, kemudian sebelah kanan saya Abdul Ghafur Sangaji, AGS, yang dinanti-nanti. Kemudian Mas Roy Suryo, oh luar biasa. Oh Mas Roy. Kemudian sananya lagi ada Profesor, belum ya. Anak muda yang jenengi topi merah. Topi merah. Jadi kita belum reveal namanya. Sebut saja Gachad. Mr. Gachad gitu ya. Kemudian the last but not least Profesor Tono Saptono ya. Prof Tono Saksono. Oke, Profesor Tono Saksono. Jadi acara kita sore ini adalah ada gawe dari lawyers atau kuasa hukum atau penasihat hukum, itu soal nanti. Kuasa hukum dulu ya. Kuasa hukum dari topi merah untuk menjawab The Jagirs ultimatum ya kan, atau The Jagirs somasi ya. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu pengacara Rismond atau kuasa hukum Rismond mengeluarkan atau mengirimkan somasi kepada topi merah ya. Somasi tersebut intinya berisi jawaban selama 7 hari ke depan. Kalau tidak akan kasih somasi kedua dalam jangka waktu 2 hari atau 1 hari ya. 2 hari. Kemudian kalau tidak akan terjadi yang tidak. Nah sekarang tapi Mas Roy juga akan menceritakan sesuatu dan Prof Tono juga akan menyampaikan sesuatu yang barangkali kita butuh ahli-ahli lain setelah Rismond belok sedikit. Banyak beloknya. Kesempatan pertama kepada lawyer dulu, kuasa hukum untuk membingkai acara hari ini, Abdul Ghafur Sangaji. Jadi walaupun Anda telat tetapi bicara duluan. Silakan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Refli atas kesempatannya ya. Mohon maaf tadi Mas Roy.
ada. Mohon maaf ya ke Prof. Tono. Oh ya, saya juga mohon maaf Prof. Tono gitu ya. Tadi ada kesalahan teknis dalam hal komunikasi gitu. Hari ini Prof. Tono, saya memang undang ya Prof. Tono ya, untuk hadir bersama kami di sini. Dan tentu kita butuh adalah keahliannya ya, keilmuannya untuk memberikan titik terang terkait polemik presentasinya Rismon di Rakyat Bersuara. Karena saat itu kami bertiga juga hadir di situ di Rakyat Bersuara, ada Bang Refli juga, ada saya dan Mas Roy juga. Dan besok Selasa lagi. Oh, dan Selasa kita akan ketemu lagi di Rakyat Bersuara dengan tema yang berbeda. Temanya tentang topi merah. Dan hari ini kita bicarakan dulu ya Mas Roy ya. Jadi kita tidak mendahului. Kita akan sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak gitu. Nanti sana tahu lagi isi kita apa gitu ya. Kita spill dikit-dikit aja. Saya konsen terhadap somasi yang disampaikan oleh Rismon melalui kuasa hukumnya rekan kami Jahmada Girsang gitu ya, pada tanggal 27 April 2026, yang menurut saya pada saat saya mendengar pernyataan persnya setelah beberapa hari dia mengirimkan somasi itu, menurut saya somasi itu kok bernada intimidasi ya, bernada ancaman ya, ancaman kepada klien kami, anak muda yang sekarang sedang jadi the rising star gitu ya, di dunia digital, di dunia penelitian gitu ya. Saya memang melihat somasi itu ya haknya Rismon untuk melakukan somasi. Tapi apakah somasi itu layak secara hukum? Saya sebenarnya tidak ingin spill di sini karena itu akan menjadi kajian hukum saya di Rakyat Bersuara gitu. Dan saya akan mengkritik baik dari sisi konstruksi hukumnya, saya akan fokus ke konstruksi hukumnya. Kemudian alasan klien saya disomasi kan ada 2 poin tuh. Poin pertama adalah terkait dengan sumber dokumen. Sumber dokumen atau sumber data yang diperoleh. Apakah itu domain publik atau private domain? Ya, itu tentu akan kami jawab. Dan yang kedua terkait dengan hasil temuan dari klien kami, Topi Merah, yang ternyata membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Rismon pada saat Rakyat Bersuara itu gitu. Akhirnya ditemukan ada tulisan Gajah Haji Adam gitu kan. Nah, tulisan Gajah Haji Adam inilah yang kemudian menuai kontroversi dan menuai polemik gitu ya Mas Roy ya. Pertama saya ingin dulu dari sisi konstruksi hukumnya dulu deh. Saya sedikit saja saya ingin katakan bahwa somasi itu saya anggap sebagai somasi-somasian. Ya. Itu bukan somasi namanya. Ya. Somasi itu tidak layak secara hukum. Ya. Tidak mempunyai dasar argumentasi hukum yang kuat sehingga klien saya kok disomas gitu loh. Ya. Somasi itu tidak punya basis argumentasi hukum. Menurut saya, somasi yang dikirimkan oleh Rismon melalui kuasa hukumnya Jahmada Girsang itu hanyalah bentuk respon yang panik akibat temuannya si Topi Merah. Temuan Topi Merah itu tidak dijawab dengan penjelasan yang seharusnya dijawab secara ilmiah juga oleh Rismon, tetapi dia mengirimkan langsung melalui kuasa hukumnya somasi. Bukan somai ya, ini bukan somai ya, kalau somai makanan. Tapi dalam konteks somasi ini, saya ingin plesetkan somasi itu seperti somasi-somasian. Dia bila kita juga ya ini apa ya, seperti selembar kertas yang sebenarnya tidak punya nilai hukum gitu. Ya, saya tidak ingin mengkaji di sini karena memang nanti forumnya ada dan saya akan jelaskan secara detail argumentasi hukumnya, kemudian pijakan-pijakan hukumnya gitu ya. Sehingga saya berani katakan kepada Jahmada Girsang, somasi yang Anda buat dan Anda kirim kepada klien saya itu adalah somasi yang tidak punya nilai secara hukum dan tidak tepat secara hukum. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua Mas Roy terkait dengan konten dari Topi Merah. Ini tentu Prof. Tono yang akan jauh lebih progresif dan Mas Roy juga punya kompetensi untuk mengklirkan dari sisi kajiannya Topi Merah ya. Yang pertama sumber data atau sumber dokumen. Sekali lagi saya katakan, apa yang didapatkan klien saya itu Mas Roy, itu adalah dokumen publik. Itu bukan private dokumen. Itu public dokumen. Ya, karena kenapa? Dokumen itu sudah dipresentasikan di hadapan halayak gitu.
Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2025 ya Mas Roy ya, Apanya? tentang perlindungan data pribadi. Oh iya, berarti 2024. 2024 ya. Nomor 27. Oh, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu nggak masuk di dalam itu bukan data pribadi, ya. Itu sudah menjadi domain publik. Dan yang kedua, berhubungan dengan hasil temuan dari Topi Merah, menurut saya ini kalau kita mau jujur, Mas Roy, sebagai orang akademik, ya, karena Rismond katanya kan akademik, gitu ya. Ini harusnya baca dalam konteks dialektika ilmu pengetahuan. Jadi ini benar-benar satu pertontonan, satu pertunjukan dialektika ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang anak muda menantang seorang senior gitu. Dan itu sah secara hukum, itu dibolehkan. Ya, masa orang di penjara gara-gara membuat hasil temuan yang temuannya berbeda dengan orang yang membuat temuan itu gitu loh. Lah, saya belum melihat ada pasal yang mengatur tentang itu, Mas Roy. Sorry, tadi undang-undangnya tahun 2022. Nomor 27 betul. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Ah, itu enggak masuk di situ. Ya, ini bukan data pribadi yang ada ancaman pidananya. Enggak. Ini data umum, data publik. Karena begitu dia berani tampilkan kepada publik melalui siaran rakyat bersuara iNews, maka disitulah hak publik sudah melekat pada dokumen itu. Ya, tidak lagi milik pribadi dia gitu. Ya, nah, itu yang nanti kita challenge ke depan. Dan berhubungan dengan juga hasil temuannya klien saya mau katakan begini, Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan, terus saya laporkan. Ini kan kerjaan Pak gitu. Mohon maaf, klien saya ini usianya masih sangat muda, 27 tahun, kurang lebih ya, Mas Topi Merah ya. Dan ketika mendapatkan intimidasi seperti itu kan pasti goyang psikologisnya gitu. Bukan goyang seneng loh. Pasti goyang. Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan pengacara yang lain bersedia pro bono untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mas Topi Merah karena temuan Mas Topi Merah itu tidak bisa dikriminalisasikan. Tidak bisa dipidana. Nggak ada pasal di KUHP. Barang siapa membantah penelitian orang lain dengan data publik, maka diancam dengan penjara sekian tahun. Nggak ada rumusan pidana itu gitu loh. Ya, jadi saya harap nanti Prof. Tono untuk memberikan penjelasan yang lebih detail karena saya kira juga Prof. Tono juga pasti sudah mendapatkan data itu karena data itu memang sudah berseliweran di sosial media ya, di YouTube gitu ya. Siapa saja boleh mengakses. Dan terakhir, seingat saya di menit ke-49 di rakyat bersuara itu ada kata-kata Rismond yang clear ya. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Itu persis kalimatnya seperti itu. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Artinya kalau itu direkonstruksi ulang ya seperti ini, berarti boleh dong. Siapa saja punya hak untuk menantang. Karena ini sudah menjadi domain publik dan pernyataan diri sendiri bahwa saya bersedia temuan saya untuk direkonstruksi oleh orang lain. Kebetulan ada seorang anak muda di Indonesia ini yang begitu care. Ya, banyak anak muda yang cerdas di Republik ini, tapi belum tentu banyak anak muda juga yang mau peduli terhadap bangsanya gitu. Salah satunya ini adalah Topi Merah. Topi Merah ini kami nggak kenal. Topi Merah ini tidak punya afiliasi dengan Mas Roy. Tidak punya. Ya, ini. Ya, betul. Iya, functionnya. Nanti Mas Roy lebih menjelaskan lebih detail ya, karena saat itu Mas Roy juga ada di situ gitu. Tapi saya ingin tegaskan kepada para pemirsa, di sini ada banyak sekali channel-channel YouTube ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mas Topi Merah ini tidak punya afiliasi ke kami. Tidak kenal kami, juga tidak kenal Mas Roy, tidak kenal Prof. Tono, tidak kenal juga Bang Refli, dan kami tidak ada komunikasi secara individual dengan Mas Topi Merah. Artinya ini benar-benar anak muda yang free, bebas nilai, ya, bebas dari nilai apapun, tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, bisnis dan sebagainya gitu. Dia betul-betul anak muda yang tumbuh karena keilmuannya, karena kecerdasannya dan karena kepeduliannya terhadap bangsanya untuk menyelesaikan polemik ijazah ini. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy.
nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Iya, Roy dan saya. iya, untuk memberikan bingkai jangan main langsung kita. Oke. Iya. Karena nanti moderatornya ngambek, pergi nanti dia. Saya lebih baik pergi kalau tidak bisa dikasih kesempatan untuk ngomong. Wah. Ada yang sewot gitu. Dan Ada. kemudian bikin tayangan semalam. Saya diboikot. ada lagi ya. Ada Oh yang iya, udah, iya, oke. Padahal informasi dari saya itu A1. A1 ya. Ya kalau A itu memang 1, kalau B itu 2. A1, B2, C3, D4 gitu harusnya kan gitu. Mas Roy. Iya. Jadi, Baik. Bentar. Ini Mas Roy dulu atau yang? Saya dulu aja. Oh dulu, mau duluan. Ya, Oke, silakan Mas Roy. Nyambung. Oke, Ya. oke. Iya. Enggak, kenapa ini dulu? Karena untuk bingkai semuanya. Teman-teman semua, para YouTuber, media yang ada di seluruh Indonesia, kenapa kita penting melaksanakan live untuk press conference hari ini? Itu dalam rangka kita menghormati apa yang diperingati hari ini. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, ya, yang hari ini ditetapkan oleh Bung Karno dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, ya, jadi 67 tahun Kepres itu, untuk memperingati seorang tokoh pendidikan bernama Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Jadi kita harus menegakkan kembali inti pendidikan nasional hari ini. Ya. Dan dulu Prof. Tono, seingat saya ketika saya kecil, singkatannya bukan Hardiknas awalnya. Harpenas dulu pernah. Jadi dulu Harpenas, Hari Pendidikan. Tapi karena banyak awalan P, maka kemudian diubah menjadi Nas. Tapi bukan hari ini kita menghardik seseorang, bukan. Ya, kita menegakkan kembali esensi pendidikan. Jadi kami hadir di sini, mulai dari Mas Refli Harun, kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, saya sendiri, Roy Suryo, Mas Topi Merah dan Prof. Tono Saksono adalah dalam rangka menegakkan kembali nilai-nilai pendidikan yang harusnya ditegakkan. Jadi hari ini kita menegakkan kembali kenapa ada orang, anak muda yang sekarang menjadi ulat ini. Naik daun Pak, ya, anak mudanya itu jadi ulat ini ya. Nah, sampai ke pucuk ya gitu. Nanti dikira iklan teh ya gitu. Karena dia mau mengkoreksi atau meluruskan inti dari pendidikan yang ada Mas Refli, yang kemudian sempat dikatakan oleh seorang yang tadinya adalah juga kita percaya dan kita semangat sebagai seorang pakar ya. Yang waktu itu dia sempat mengaku ya sebagai perpendidikan S3 ya, S-nya 3 ya. Simon Sasihulan Sianipar ya gitu. Itu S-nya 3. Ternyata itu yang S-nya 3 padahal Dr. Eng ya, omon-omon M Eng itu ternyata tidak. Ya udah, maka dikoreksi dan tadi betul ini pada tayangan iNews Rakyat Bersuara tanggal 21 April yang lalu, itu tepat pada hari Kartini ya. Itu dia menantang semua masyarakat waktu itu adalah untuk coba diuji kalau dan ini bisa direpetisi, bisa dilakukan uji. Dan anak muda di samping saya ini kemudian melakukan yang namanya uji ilmiah terhadap apa yang tertayang di layar itu. Dan tadi benar apa yang Mas Abdul Ghafur Sangaji ya, ini juga ulat juga ini. Ya kuasa hukum baru, kuasa hukum yang anak muda yang naik daun juga. Yang itu kemudian cerdas banget. Dan besok kami insya Allah kami akan tampil di Rakyat Bersuara pada hari Selasa yang akan datang. Peristiwa ini dimulai ya, saya jelaskan dikit Mas Refli supaya lebih jelas nanti sebelum jadi somasi ya. Sempat kemudian orang namanya Haj Adam Sanggir ya, nah itu silakan dibalik-balik namanya. Dan ini saya tidak melanggar apapun dan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 karena ini ditulis di status. Status WA seseorang itu bisa dibaca oleh orang lain. Dan dia nulis ya. Dan ini saya membaca ini saya harus menjawab. Karena saya disebut si di sini ya. Malam Pak Dir ya. Itu dia maksudnya mau nakut-nakuti kita semua. Maksudnya saya tahu Dir itu siapa. Ya, itu di Reskrim Tapi bisa juga Dir itu direktur atau dia mungkin salah tulis harusnya malam Pak Dir. Wah, itu juga bisa. Pakai DR harusnya. Tapi ini Pak Dir. Jadi itu maksudnya supaya dia seolah-olah memberitahu orang lain. Ya bahwa dia lagi berkomunikasi dengan Direskrim
Malam Pak Dir, ya. Tadi saya zoom di salah satu TV, di Nusantara TV. Dan kebetulan saya ketemu dengan, kok si? Nah ini dia udah mulai duluan, pakai si. Ya. Panggilan si terhadap seseorang itu sudah pelecehan sebenarnya. Ya, jadi saya mengatakan si Haj Adam Sanggir ini, ya, itu si Roy bisa dapat bahan presentasinya Rismond di acara iNews, ya gitu. Rakyat Bersuara Selasa kemarin. Kan data buku baru yang dia tulis gitu. Ya nanti Roy bisa di-share ke MN2, ya, maksudnya kemana-mana, ya. Ribut lagi. Dia sudah menuduh iNews bikin kacau. Loh ini belum sudah menuduh. Siapa yang bikin kacau? Orang menayangkan di televisi publik kok bikin kacau. Dia nayanginnya di TV publik, Gir. Ya gitu ya. Kalau dia nayanginnya di TV kabel, di TV private, itu baru kita melanggar data pribadi atau melanggar undang-undang penyiaran. Ini nayangkan di TV publik, bisa ditonton baik melalui YouTube, baik melalui UHF, Ultra High Frekuensi, baik melalui TV biasa, dimanapun bisa ditonton. Ini bisa jadi bahan si Roy lagi berkiar-koar. Apa itu kiar-koar? Tolong kalau nulis yang bener lah. Ya, nulis aja nggak becus. Ya, ini nulis berkiar-koar di iNews berikutnya jadi jualan Aiman. Wah, Aiman disebut mau jualan lagi. Ya, barusan Rismond mau marah sama Aiman. Saya sabar-sabar, ini saja. Demikian CC Rismond HS. Jadi ini apa yang ditulis ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas dan tidak jantan. Kalau mau langsung, ya langsung aja dia WA. Dia punya kok nomor handphone saya. Dia punya kok nomor handphonenya yang lain, ya gitu. Kenapa dia tulis di status? Ini persis ibu-ibu arisan aja gitu ya, nulis di status ya, yaitu cerewetnya di arisan aja ini, ya. Ini jadi kayak gini nih. Nah, saya sebenarnya juga punya WA dia kepada Topi Merah, tapi nggak usah saya bacakan nanti karena ini WA pribadi, ya gitu. Tapi saya punya, ya gitu ya, karena ini juga sudah boleh kemana-mana dengan surat yang kemudian somasikan. Dan saya berhak cerita itu karena apa? Didampingi oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji. Ini saya tutup nama lengkapnya Mas Topi Merah ya. Saya adalah saksi ketika surat kuasa untuk pelimpahan pendampingan Mas Topi Merah ini dibuat oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji di salah satu tempat di Jakarta Selatan waktu itu. Jadi saya siap menjadi saksi. Saksi tidak hanya pada peristiwa pemberian kuasa ini, tapi juga saksi karena saat itu saya di MNC Conference Room iNews Tower pada tanggal 21 April itu kejadiannya kayak apa. Jadi ketika Rismond menayangkan itu di televisi, itu langsung juga kemudian muncul di tayangan TV. Jadi ini jelas-jelas adalah domain publik atau public domain. Tidak ada yang salah dengan kemudian Mas Topi Merah kemudian menganalisis ini. Apalagi tadi sudah disebut menit ke-49 dia nantang untuk kemudian dikaji. Dan pengkajian dia nanti akan diceritakan sendiri oleh Mas Topi Merah ya, Mas Refli, bahwa dia menguji function yang ada di sebelah kanan ini. Itu yang dilakukan. Respon kan menantang. Coba ini di function seperti apa. Jadi makanya ketika Mas Topi Merah itu kemudian beberapa hari kemudian melakukan analisis yang jadi rame dengan adanya kemudian muncul Gajah Adam, bukan itu intinya. Intinya adalah Rismond telah melakukan sesuatu editing terlebih dahulu sehingga memunculkan yang namanya penebalan terhadap tayangan yang tadinya dilakukan oleh si Dian Sandi. Jadi kalau Dian Sandi ini kemudian begitu saja tanpa ada function itu tidak akan muncul yang namanya watermark. Dan kemudian ketika function itu dilakukan hasilnya juga nggak akan muncul seperti ini. Nanti detailnya biar Mas Topi Merah dan juga nanti akan disampaikan oleh Prof. Tom. Tapi sekali lagi yang saya katakan press conference hari ini sangat penting karena ini memperingati 137 lahirnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, dan ada orang yang menegakkan inti pendidikan hari ini. Refli ya.
Refli ya. Ya, untuk supaya nanti kita persilakan secara teknis, nanti saya akan ada yang mungkin perlu saya ketahui hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah pegang mic. Roy. Iya. Dan jawabannya Mas Roy. Nanti Mas Itu Roy. pilihan kita pada kita akan Mon lain. Tapi Monnya yaitu Emon. Bukan Omon ya, jangan marah dulu ya. Saya itu nyinggung kan ada yang dulu bilang Mas Roy gitu. Itu pada film yang dulu diperankan oleh Didi Petet. Nah itu, jadi itu adalah si Emon. Jangan cepat seneng dulu ya Omon. Saya tuh nyinggung Emon. Emonnya Didi Petet gitu lah. Iya, dari Mas Roy tadi sudah. Kemudian kita ingin topi merah ya. Nanti setelah topi merah menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, nanti barulah Prof. Tono Saksono menimpali ya, atau menebalkan. Jangan menebalkan, karena menebalkan itu menjadi persoalan bagi topi merah. Tadinya embosnya tipis-tipis, kalau tiba-tiba jadi tebal ya kan. Ya. Oke. Padahal masalah ijazah tidak hanya embos ya. Yang tidak bisa diganti itu adalah foto. Dan skripsi yang enggak ada. Oke. Silakan Bro topi merah. Sebut dia topi merah, bukan mawar ya. Silakan topi merah. Oke, terima kasih Pak. Jadi mengingatkan lagi terkait menit 49 ya Pak, dari Pak Rismon Sianipar yang beliau itu men-challenge kepada rakyat Indonesia gitu ya, untuk bisa merepetisi apa algoritma yang dia pakai, yaitu gradient domain tone mapping. Oke, di sini kita bisa dari judulnya aja sudah bisa dilihat ya, gradient domain tone mapping itu kan dia hanya bermain di sekitaran luminance dan kontras kayak gitu ya. Sementara di sini itu sangat jelas sekali age dari sebuah huruf Gajah Mada dan Haj Adamnya kayak gitu ya. Nah, dari spesimennya spesimen ya Pak. Spesimennya Pak Dian Sandi yang di X itu bisa dilihat, jadi download oleh semua orang. Itu bisa di zoom itu nggak bakal ada tulisan kayak gini, nggak bakal ada H hurufnya. Dan kalau di zoom itu cuman kelihatan kotak-kotak atau rusak. Nah, di video saya juga sudah saya praktekkan apa yang ada di dalam code-nya atau functionnya, melihat juga implementasi rumus matematikanya. Itu ketika pakai spesimen Dian Sandi juga ya hasilnya sama. Artefak-artefak yang nggak bisa dibaca. Nah, secara ajaib tiba-tiba bisa muncul. Nah, ini kan perlu ada yang namanya skeptis dulu Pak. Nah, saya sebagai orang yang penasaran, ya harus skeptis. Nah, pas saya membuktikan kok nggak ada, ini gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, saya mempertanyakan itu di video saya. Langsung saya ngomong, ini gimana sih Pak Rismon gitu di video saya itu, dan saya harapannya ya dijawab secara pembuktian kayak gitu. Mungkin beliau bisa menjelaskan bagaimana cara memunculkan edge yang sangat bagus gitu, yang sangat jelas dari gambar yang sudah rusak kayak gitu. Dan kalaupun misalkan itu bisa, gimana Pak? Ya dilukis lagi. Nah itu dia. Makanya kalau di dalam matematika kan ada yang namanya preservation of equality Pak. Jadi outputnya itu akan sama dengan input plus proses kayak gitu. Nah di sini output sama dengan input plus proses kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Prosesnya ini adalah gradient tone mapping. Saya juga sudah merunning bagian per bagian. Mungkin nanti ya, bukan di sini saya bakal menunjukkan semuanya. Bagaimana per bagian rumus itu ketika dieksekusi menghasilkan apa kayak gitu. Nah dari semua function yang saya running bisa dilihat. Kalaupun misalkan bingung ya rumus-rumusnya, nanti saya bakal menerangkan secara POV orang awamnya. Jadi matematika bakal bisa lah kita seperti itu Pak. Oke ya, jadi ya nanti, jadi ada dua aspek, nanti kita akan perdalam lagi ya. Aspek pertama adalah aspek hukum dan kedua aspek teknis. Aspek hukumnya adalah apakah data yang dikaji adalah salah satu perintis dari
computer vision untuk automatic driving. Ya, itu adalah salah satu pionir dalam penelitian tentang itu. Tentu saja pada saat itu saya sudah keluar. Ya, saya sudah keluar. Artinya saya sudah lulus dari S2 saya di Ohio State University, tapi kemudian saya melanjutkan S3 saya di University College London. Nah, ketika saya ke sana, saya lebih tertarik mendalami remote sensing. Artinya dari satellite, kemudian memproses sebuah citra sehingga jadilah produk yang paling terkenal sekarang itu adalah Google Map, Google Earth ya, itu adalah produk. Jadi saya meninggalkan teknik-teknik close range yang menjadi cikal bakal dari computer vision menjadi ke remote sensing. Saya lebih tertarik pada itu. Nah, tentu saja karena apa? Karena ketersediaan profesor di London itu yang lebih banyak itu, kuat di situ. Nah, kedua-dua itu dalam close range maupun dengan remote sensing dari satellite itu, image processing itu adalah menjadi backbone-nya. Menjadi backbone untuk tulang punggung dari penelitian-penelitian itu. Jadi saya memahamilah banyak rutin atau daripada image processing itu. Saya masih menjadi peneliti dalam bidang itu. Cuman meskipun saya sekarang sudah beralih. Tadi Bung Refli Harun menceritakan bahwa saya meneliti tentang waktu sholat subuh. Itu yang saya lakukan adalah saya merekam video dari sejak matahari itu jauh di bawah sampai dengan matahari terbit. Kemudian dari video itu saya mendeteksi di mana di detik mana teknik image processing itu saya masih terus melakukan detik ini. Sampai detik ini. Tadi pagi pun saya mengasih detik ini. Sampai detik ini. Tadi pagi pun saya mengambil data Taiwan saya tadi pagi. Tadi pagi jam 3 malam ya, jam 3 pagi itu. Nah, saya kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Bang Topi Merah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dia anak muda yang harus kita pelihara. Karena inilah orang-orang yang akan sangat berguna untuk pembangunan bangsanya kan gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan selera orang lain, ya jangan dikriminalisasi. Tidak boleh dikriminalisasi. Dia ini adalah aset bangsa menurut saya. Jadi harus dipelihara. Coba bayangkan tidak ada yang kecuali anak muda ini kan gitu. Jadi banyak, artinya tapi nggak banyak yang berani, bro. Itu. Tidak. Ya. Ya pertama juga mungkin kemampuan skill teknisnya juga mungkin tidak memadai ya. Yang keduanya juga tidak punya keberanian. Anak ini betul-betul berani melakukan itu dan punya skill teknis yang sangat luar biasa. Jadi itu menurut saya yang pesan saya bahwa kita kalau ingin maju ya harus karena tadi penelitian tentang misalnya automatic driving itu adalah computer vision, itu adalah itu cikal bakalnya dikembangkan oleh orang-orang yang punya keahlian seperti dia ini. Jadi itu berkembang dan kemudian menjadi sekarang itu sudah banyak kan mobil-mobil di Eropa itu yang tanpa ada supir udah bisa jalan sendiri kan gitu. Itu karena ada ADAS-nya, Prof. Iya. Nah, sekarang ada automatic radar. Iya, jadi itu memang visionnya itu adalah cikal bakalnya apa yang dikembangkan oleh orang-orang seperti punya keahlian seperti dia itu. Jadi itu pesan saya sangat sekali karena ini adalah kita ini sebetulnya ini teknologi yang sangat dasar sekali. Jadi kemudian saya melihat rutin yang diberikan ini, yang function yang diberikan oleh ini menurut saya rutin yang sangat standar sekali edge detection ini. Betul. Ini mana namanya Sobel pakai Sobel ya algoritmnya itu. Ya. Sebetulnya ada yang lebih baik, Canny namanya, Canny edge detection. Nah, kalau misalnya mau itu akan hasilnya akan lebih baik. Tapi persoalannya adalah
Jadi rutin yang ada di sini itu, function yang ada di sini itu sangat standar sekali, yang biasa digunakan oleh, ada di textbook remote image processing. Jadi sangat lumrah sekali kalau dia kemudian bisa mengkajinya dengan sangat dengan sangat yang sangat bukan algoritma yang diciptakan oleh Rismon, bukan. Ini rutin-rutin yang sangat biasa sekali dalam text image processing. Teks ya, bukan hasil penelitian. Ini namanya Sobel tentu saja yang menemukannya kan itu. Tapi ada puluhan lah sebetulnya edge detection, teknik edge detection itu. Di antaranya Kenny edge detection itu malah lebih baik sebetulnya. Jadi itu komentar saya, biarkan anak muda ini berkembang dan kalau bisa menularkan ilmunya itu pada kawan-kawannya, pada adik-adiknya untuk supaya jadi ahli-ahli computer vision yang terus berkembang dan memajukan bangsa ini. Itu saja saya kira komentar saya sementara ya. Izin, Mas Raffi. Terima kasih. Kalau saya pertajam dikit ya, karena ini supaya memaknai hari pendidikan ini. Ya. Ada nggak kemungkinan, Prof, bahwa orang yang menampilkan ini, karena kan dia katanya, kenapa data ini bisa sampai ke tangan kami gitu ya. Dia takut kalau kita bisa membaca yang dia tulis itu sebenarnya hanya persoalan yang persamaan yang biasa saja. Iya. Iya kan? Jadi ini kan sebenarnya tulisannya persamaan tunggal gradient domain tone mapping. Makna simbol singkat dan lengkap. Jadi Iya. dia mungkin khawatir kalau apa yang dia tulis itu sebenarnya nggak istimewa gitu, Prof. Iya. Iyalah. Kan ini sudah rutin yang sudah sangat Iya. standar sekali. Jadi ada di ketika textbook apa yang ditulis ini jatuh ke tangan topi merah, padahal ini kan sudah dipublish, Prof. Iya, iya. Dia mungkin malu kalau ternyata yang ditulis itu hanya rumusan Sobel tadi itu. Iya, ya kan? iya, Jadi iya. jangan sebel ya. Kalau Sobelnya tadi ketahuan. Itu, Mas. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Ya, saya hanya kembalikan kepada apa yang dikatakan Rismon, bahwa kalau ilmiah itu bisa repetisi, Ya. open untuk diobjektifikasi kan. Jadi jangan khawatir kalau seandainya misalnya ada orang yang melakukan repetisi, mengulang kembali dengan metode yang sama, dan kemudian nanti kalau hasilnya berbeda, ya perlu diperdebatkan, ya kan. Jadi mudah-mudahan ini bukan disomasi ya. Nah, saya kembali kepada Abdul Ghafur ya. Tadi kan soal teknis. Ya. Kata Prof. Tono, ya biasa aja itu, Ya. source itu source yang biasa aja. Ya. Karena itu tidak heran kalau topi merah bisa melakukan itu. Dan banyak orang mungkin melakukan itu, cuma tidak speak up seperti topi merah kan. Tidak mengeluarkan pendapatnya di ruang publik. Nah sekarang bagaimana aspek hukumnya soal yang tadi saya katakan bahwa ini tadi kan sudah dikatakan tapi mungkin perlu penebalan. Misalnya, bahwa ini adalah private domain, ini seharusnya bisa itu ya sudah open to public, nggak bisa kemudian Anda stop lagi. Oke. Begitu. Silakan. Terima kasih Bang Refli ya. Memang kemunculan topi merah ini saya bilang adalah fenomena yang mengguncang kubu sebelah. Ini mengguncang memang kubu sebelah dan menggoyang kubu sebelah. Ya. Karena pada saat Rismon mengatakan bahwa hasil penemuan dia yang terbaru atau hasil riset dia yang terbaru, yang dulunya dia katakan ijazah ini 11.000 triliun persen adalah palsu, kemudian dia katakan asli, dia seperti menghipnotis publik. Ya, dia seperti menghipnotis publik seolah-olah apa yang diteliti oleh Mas Roy, Dr. Tifa itu adalah satu bentuk penelitian yang tidak ilmiah gitu. Karena dibantah oleh Rismon. Tapi ternyata ya itulah saya bilang, kebenaran tetaplah kebenaran, kebohongan tetaplah kebohongan, kepalsuanlah tetap kepalsuan. Tiba-tiba muncul seorang pemerah yang kita nggak nyangka-nyangka bisa membuat satu hasil bisa membuat simulasi terhadap data tersebut, terhadap dokumen tersebut, sehingga keluar sesuatu yang fenomenal gitu loh, bahwa ada potensi dilakukan intervensi. Jadi kalau saya menggunakan bahasa sederhananya, saya sebagai orang awam, saya nggak ngerti bahasa teknis. Kalau dari Mas Topi Merah yang bisa saya rangkum adalah ada potensi dilakukan intervensi, ya. Ya, sebelum data itu diproses ya. Jadi ada intervensi terhadap dokumen
Sehingga dokumen ini yang dimunculkan itu seolah-olah sesuai dengan sourcesnya gitu, sesuai dengan sumbernya. Padahal menurut temuan Mas Topi Merah, ini potensi dilakukan editing. Artinya antara sources yang sumber dokumen yang diteliti dengan yang ditampilkan hasilnya sudah berbeda karena di tengahnya sudah dilakukan intervensi. Seperti itu ya Mas Topi Merah ya. Itu saya bukan orang teknis tapi saya bisa simpulkan seperti itu. Nah, apakah ini kemudian adalah satu pelanggaran hukum dan patut untuk disomasi? Kan begitu Bang Refli ya. Saya sebetulnya nanti di Rakyat Bersuara ya hari Selasa ini sekaligus juga mungkin kita sampaikan gitu ya. Jangan lupa nonton Rakyat Bersuara hari Selasa. Saya sebetulnya ingin head to head dengan Djamada Girsang terkait dengan isu ini gitu. Dan yang penting juga sebenarnya pengen head to head dengan Rismon ya. Oh iya. Iya, maka kita tantang. Datang loh Mon. Besok. Jadi tolong pemirsa Indonesia support iNews untuk mendatangkan Dr. Eng Rismon Hasiolan Siamdan M Eng ke studio. Ke studio. Tidak lewat Zoom ya? Apa itu kalau lewat Zoom itu? Karena nggak menarik soalnya Nggak kalau lewat menarik. Zoom. iNews akan kehilangan penonton kalau dia cuma Zoom. Iya. Hadirkan di studio. Dan Rismon harus berani datang ke studio. Iya, benar. Itu akan jauh lebih menarik gitu. Dan lebih jantan. Ya, dan lebih jantan gitu Kalau ya. enggak betina dia. Nah, sebetulnya Mas Roy, Bang Refli, Pak Pro dan Mas Topi Merah, saya memang sudah punya pandangan hukum terhadap ini gitu. Dan itu saya ingin tampilkan di Rakyat Bersuara. Mungkin nanti lawyer to lawyer ya. Saya senang ini kalau lawyer to lawyer gitu. Artinya kalau saya pinjam istilahnya Bang Refli itu, Anda kalau nggak punya legal standing jangan bicara gitu. Tapi ketika nanti hari Selasa, saya kira Bang Djamada punya legal standing untuk mewakili kliennya. Ya, yang sama-sama itu senior. Dan saya akan mewakili klien saya juga. Dan tambahan lagi, ya tolong juga, ya pemirsa juga bisa menilai siapa yang ditampilin oleh iNews itu moga-moga yang punya legal standing. Jadi kalau ada yang ngikut-ngikut cuma tampil nggak ada legal standing, ya mendingan nggak usah aja deh dia ditampilin, ngapain juga gitu loh. Ngapain dia caper ya, atau istilahnya bancam. Apa itu artinya? Banci kamera. Ya. Jadi Bang Refli gitu, saya intinya adalah ada kajian hukum saya, tapi saya lebih rame akan saya adu argumen aja lah dengan Djamada Girsang gitu ya, supaya perspektif lawyer to lawyer itu betul-betul bisa kita kemukakan secara legal gitu ya. Kita tentu akan menggunakan perspektif yuridis ya, legal minds, bukan omon-omon ya. Itu Bang Refli. Oke ya, sobat semuanya ya, dari berbagai beragam channel ini banyak perspektif yang bisa kita kemukakan, tapi one thing for sure bahwa yang namanya sesuatu yang sudah masuk di proses ke ranah publik, apalagi melalui media, itu ya sudah menjadi hak publik dan sudah menjadi bagian dari kebebasan untuk mendapatkan informasi ya. Jadi kebebasan menyampaikan informasi dan juga mendapatkan atau menyimpan informasi tersebut, termasuk mengolahnya. Karena itu no doubt ya, memang media termasuk televisi memang dimaksudkan untuk itu sebagai sarana publik untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau Anda sudah sampaikan di televisi lalu Anda mengatakan wah itu masih private, wah ya jangan disampaikan. Itu ya sahabat sekalian. Apakah ada pertanyaan dari halayak dunia akhirat ini? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada tambahan lagi dari Mas Atau Topi Merah? tambahan. Ada nggak? Udah. Oke. Kalau nggak ada maka gini Mas. Iya. Jadi supaya tidak hanya menjadi bancam tadi ya, banci kamera tadi, ya kita tantang sekarang. Ya gitu. Kita sudah mohon sebenarnya, kita sudah nyampe supaya rakyat lagi megang kepalanya gini dia. Ya gitu, karena dia bingung gitu ya. Karena ada kaos. Karena ada kaos. Nah, dia bingung. Pening kepala dia kalau mau tampil. Ya, gitu ya. Mau tampil gimana, enggak gimana. Nah, supaya enggak pening, ya enggak usah dibaca yang bawah. Berarti hubungannya dengan buruh kemarin gaji ya. Gitu. Jadi parah men kalau kamu enggak tampil di studio, Mon.
Nah, itu jadi parah banget kalau dia nggak tampil di studio. Kalau hanya Zoom, itu Mas. Oke, ada Iya. pertanyaan nggak ada ya? Ada nggak? Ini Biar seru. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ini press conference yang selama 45 menit ya. Ya, Lebih. lebih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Press conference spesial dalam rangka Hari Pendidikan. Ya, Karena itu, Anda itu. jangan menghardik ya, karena Jangan menghardik, hardik Mas. Hardiklah dia. Loh, kau hardiklah dia. Karena itu nanti tunggu saja. Siap. Ya, kita akan berargumentasi pada hari Selasa malam. Suara. Ya. Kemarin saya tidak mau sebenarnya satu panggung dengan orang yang menurut saya sudah belok. Tetapi karena ini kebutuhan klarifikasi, Siap. ya sudah nggak apa-apa lah. Karena Ya. kebutuhan klarifikasi ya. Tapi jangan lupa bahwa yang kita permasalahkan tetaplah ijazah mantan Presiden Jokowi. Betul. Jadi jangan sampai fokus itu hilang pada hal-hal lain. Jadi malam besok klarifikasi topi merah dan respon, tapi Ya. harus menukik pada apakah ijazah itu tetap asli atau tidak. Karena even misalnya respon dibenarkan, topi merah mengakui salah, tapi it doesn't mean bahwa tiba-tiba ijazahnya langsung asli. Karena yang dipermasalahkan baru watermark dan emboss, belum hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa apakah betul Jokowi pernah kuliah di UGM ataukah yang kuliah itu namanya Joko Widodo. This is the question, a big question. Itu terima kasih sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.